berbahagia, kita kembali seperti yang saya katakan tadi, puasa Ramadan itu dilaksanakan ya seperti ibadah yang lain dengan penanggalan Hijriyah. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit karena ini sering jadi pertanyaan. Rasulullah menetapkan, Al-Quran menetapkan bahwa puasa bulan Ramadan itu enggak ada perbedaan pendapat. Ya, bahwa puasa itu bulan Ramadan, mulainya tanggal 1 Ramadan. Salat Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal, itu seluruh dunia sepakat. Nah, cuma bagaimana menetapkan awal bulan itu yang sampai sekarang belum disepakati. Bagaimana menetapkan awal bulan? Pertama, ada yang berpendapat yang bersifat ta'abbudi, nggak boleh dirubah-rubah, itu adalah puasa dimulai 1 Ramadan, salat Id tanggal 1 Syawal, itu yang ta'abbudi, nggak boleh berubah. Tapi menentukan kapan tanggal 1 itu bukan ta'abbudi tapi ta'akkuli. Nah, kalau ta'abbudi itu harus ikut, patuh. Kalau ta'akkuli bisa berubah. Jadi yang ta'akkuli, yang ta'abbudi itu hanya puasanya. Tapi menetapkan tanggal 1 kapan itu bersifat ta'akkuli. Nah, di zaman Rasulullah SAW, satu-satunya cara untuk mengetahui tanggal 1 adalah dengan melihat, ru'yatul hilal, dengan melihat. Waktu itu ilmu hisab, ilmu falak, astronomi sudah ada di Yunani dan sudah ada di India, tapi belum masuk Jazirah Arabia. Sehingga mereka belum bisa menghitung. Belum bisa menghitung di mana posisi bulan pada tanggal 29 pada saat matahari terbenam, itu belum bisa dihitung. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kita itu umat yang buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Nah, menulis dan berhitung apa yang dimaksud? Kalau untuk urusan puasa tentu menghitung posisi bulan pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan berjalan. Nggak bisa dihitung. Karena belum ada ilmunya waktu itu. Nah, karena belum bisa menghitung, maka Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi. Puasalah dengan melihatnya. Wa aftiru bi ru'yatihi. Dan berbukalah artinya 1 Syawal dengan melihatnya. Maka pergilah orang melihat. Fa in qumma alaikum, kalau tidak bisa terlihat karena mendung, karena awan, fa akmilu al-iddata salasin. Sempurnakan bilangan bulan itu menjadi 30. Ada hadis riwayat lain mengatakan fa akmilu sya'bana salasin. Sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, itulah yang digunakan oleh yang menggunakan metodologi ru'yat, sehingga pada tanggal 29 itu pergi mengamati, ya, mengamati di horizon mana, di pantai mana, terus kalau bisa melihat kemudian ditetapkan besok tanggal 1. Kalau nggak bisa terlihat ditetapkan besok tanggal 30. Karena memang di zaman Rasulullah tidak ada ilmu yang lain. Tapi kemudian astronomi masuk ke dunia Islam. Kemudian orang bisa menghitungnya menggunakan hisab, ilmu hitungan, menggunakan ilmu falak, menggunakan astronomi, bahkan lebih detail lagi. Semua bisa dihitung dengan ilmu, sampai gerhana kapanpun bisa dihitung. Maka sebagian berpindah dari metode ru'yah menjadi metode hisab.
Jadi ru'yah sama ru'yah juga berbeda. Hisab sama hisab juga berbeda. Jadi jangan dikatakan cuma ru'yah tunggal, hisab tunggal. Enggak, ru'yah pun juga berbeda-beda. Ada ru'yah alamiah. Metode ru'yah alamiah. Kalau satu bahagian di dunia Islam telah melihat, berlaku untuk seluruhnya. Jadi kalau di Indonesia sudah melihat, berlaku seluruhnya di mana ada malam. Jadi mulai dari Maroke sampai kepada Maroko itu berlaku. Walaupun ada selisih waktu 4 jam, bahkan sampai 6 jam. Kalau sudah lihat satu, semua ikut. Itu namanya ru'yah alamiah. Kalau di Indonesia yang ikut ru'yah alamiah itu Hizbut Tahrir. Tapi ada juga yang ru'yahnya itu ru'yah iklimiah, bukan alamiah, regional. Regional, tidak berlaku alam dunia, tapi regional. Nah, regional pun itu terbagi dua. Ada yang iklimiah berdasarkan wilayah, dan ada juga yang berdasarkan hukmiyah, pemerintahan. Nah, jadi ada wilayah hukum dan ada wilayah iklimi. Aceh misalkan. Aceh secara iklimi posisinya lebih dekat ke Kuala Lumpur. Tapi dia tidak masuk wilayah Malaysia, dia wilayah Indonesia. Nah, sekarang Aceh ikut Jakarta apa ikut Kuala Lumpur? Kalau berbeda, kalau sama ya ikut dua-duanya. Kalau berbeda, Aceh ikut mana? Bagi yang ru'yah iklimiah dalam arti wilayah, maka dia ikut yang lebih dekat, dia ikut Kuala Lumpur. Tapi yang ruqyah iklimiah wilayatul hukum, dia ikut Jakarta. Gitu. Indonesia juga bisa begitu. Di Indonesia, misalkan di Jawa Barat terlihat, di Sulawesi tidak terlihat. Nah, sekarang mana yang sudah melihat nunggu yang belum lihat, atau yang belum lihat ikut yang sudah. Ada lagi perbedaan ru'yah murni dengan ru'yah hisab. Saudi Arabia itu ru'yah murni. Ru'yah murni, tidak peduli hisab. Ya. Saudi Arabia kalau ada 2-3 orang melapor telah melihat, disumpah demi Allah saya telah melihat, laporannya diterima, mahkamah ulianya akan memutuskan besok tanggal 1. Tidak peduli berapa derajat bulan di atas ufuk, nggak peduli, nggak dihitung. Sehingga Saudi Arabia pernah terjadi, dan itu diprotes oleh astronom di Timur Tengah, karena menurut astronomi masih di bawah ufuk. Ya. Artinya bulan sudah terbenam duluan sebelum matahari terbenam. Berarti di bawah, minus. Kalau minus menurut teori nggak mungkin bisa dilihat. Tapi di Saudi Arabia sudah terlihat menurut laporan. Indonesia, Kementerian Agama, ru'yah dengan hisab. Kementerian Agama ru'yah dengan hisab, yaitu 2 derajat. Jadi ru'yah baru diakui kalau angkanya 2 derajat. Nah, itulah yang disebut dengan imkaniyatur ru'yah, kemungkinan bisa melihat. Kalau kurang dari 2 derajat, sekalipun ada yang melapor, laporannya ditolak. Jadi saya beberapa kali ikut sidang isbat, itu astronomnya namanya Pak Cecep. Pak Cecep jelaskan, ini menurut ilmu masih di bawah 0, tidak mungkin bisa terlihat. Nah, lalu saya bilang, Pak, kalau begitu tetapkan aja sekarang, ngapain nunggu-nunggu lagi? Sebab sudah jelas nggak mungkin terlihat. Dan kalaupun ada yang melihat, laporannya ditolak, ngapain pergi lihat? Untuk apa? Pergi lihat di 38 titik di seluruh Indonesia,
satu titik berapa orang, berapa biayanya. Pertanyaan saya, kalau sudah pasti menurut hitungan di bawah 2 derajat, ini malah bukan di bawah 2, tapi di bawah 0, di bawah 1, untuk apa pergi melihat? Nah, saya tanya itu astronomnya. Jawabnya gini, nunjuk menterinya. Artinya itu bukan wilayah saya lagi. Saya itu cuma ilmuwan yang disuruh menjelaskan, udah. Kalau keputusan itu dia tunjuk Pak Lukman Saifuddin itu. Ya, akhirnya saya tidak enak juga nanya sama Pak Lukmannya ya. Karena saya dari Muhammadiyah. Nah, kalau saya dari NU saya tanya. Tapi karena saya dari Muhammadiyah dianggap nanti menyerang. Walaupun maksud saya bukan menyerang, cuma mencari jawaban yang memuaskan. Kenapa pergi melihat? Akhirnya saya tanya sajalah mantan Menteri Agama yang dari Muhammadiyah, Pak Malik Fajar. Bapak Malik, waktu Bapak jadi Menteri pernah terjadi begini enggak? Di bawah 2 derajat? Iya. Sudah, kalau ada yang melapor ditolak, diterima apa ditolak? Ditolak. Tapi pergi melihat? Ya pergi. Untuk apa melihat? Saya bilang, untuk apa pergi melihat? Pak Malik bilang, anggarannya sudah ada katanya. Anggarannya sudah ada. Nah, jadi memang karena anggaran sudah ada ya harus dikerjakan, ya gitu saja. Jawabannya sederhana saja, anggarannya sudah ada. Gitu. Nah, tetapi hisab, ya tadi saya katakan ru'yah itu ada yang murni Saudi Arabia, ada yang tidak murni pakai hisab itu Kementerian Agama. Tapi hisab sama hisab juga tidak sama. Ya. Hisab Muhammadiyah dengan hisab persis berbeda. Dengan hisabnya astronom juga berbeda. Muhammadiyah hisabnya pakai wujudul hilal. Wujudul hilal. Kriterianya 3. 1, telah terjadi ijtima. Matahari bulan berada pada satu garis. Yang kedua, ijtima qablal ghurub. Ijtima itu harus terjadi sebelum maghrib. Nah, yang ketiga, pada saat matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk berapapun angkanya. 0,001 masuk. Namanya wujud. Telah eksis, bukan telah terlihat, tapi telah eksis, telah ada. Itu namanya metode hisab hakiki, wujudul hilal. Tapi persis enggak? Persis menetapkan kriteria pertama, istima, oke, sama. Istima qabla maghrib, oke, sama. Tapi pada saat matahari terbenam, bulan harus berada di atas ufuk 4 derajat. Wah, 4 derajat lebih tinggi dari Kementerian Agama. 4 derajat. Kalau para astronom mengatakan 4 derajat masih rendah, masih sulit melihatnya. Kalau betul berapa? 8 derajat. Ada lagi di Turki astronom mengatakan tidak 8, 12 derajat. Nah, ya macam-macam juga. 12 derajat. Nah, Anda mengatakan kenapa kok 0,1 sudah masuk? Ya, Muhammadiyah pakai tamsil balapan. Kalau orang balapan mobil, yang dihitung pemenang itu yang bagian depan mobilnya sudah kena garis finish, walaupun bagian belakang belum. Pacu lari, kalau satu kakinya sudah garis finish, kaki yang lain masih tergantung-gantung di belakang, masuk. Tidak harus nunggu semuanya. Nah, jadi asal 0,000 tanggal dikit masuk. Ya, tidak usah menunggu. Wah, harus satu tapak kaki. Enggak mesti. Nah, itu cara berpikir. Kenapa 0, sekian? Karena ini sifatnya wujudul hilal. Dia mengatakan, wah itu tidak bid'ah itu. Jadi saya ceramah di Australia, di Austin University, terus ada yang nanya, sama orang Indonesia juga, ceramahnya untuk orang Indonesia. Kalau orang Australia tidak peduli dia.
terserah kamu aja lah katanya. Saya nanya, Ustadz katanya, berarti Muhammadiyah meninggalkan sunnah. Karena sunnahnya itu melihat. Nabi itu tidak pernah menghisab, tapi melihat, ru'yah. Nah sekarang Muhammadiyah pakai hisab berarti meninggalkan sunnah. Saya jawab, benar. Kami meninggalkan sunnah 1 kali 1 tahun, paling tinggi 2 kali Idul Fitri, Idul Adha. Anda meninggalkan sunnah 5 kali sehari, saya bilang. Kenapa? Karena Nabi menentukan waktu sholat tidak pakai jam. Enggak pernah Nabi, zuhur sekarang jam berapa ya? Enggak ada. Subuh jam berapa ya? Enggak ada. Tapi lihat alam juga. Subuh, lihat keluar, sudah kelihatan tidak fajar, baru subuh. Zuhur coba diukur, nah, bayang-bayangnya sudah tergelincir nggak matahari. Asar coba diukur, maghrib sudah terbenam. Itu sunnahnya, saya bilang. Anda sekarang lihat jadwal, subuh jam berapa ya? Lihat jam, itu hisab. Berarti Anda meninggalkan sunnah untuk salat fardu 5 kali sehari. Muhammadiyah hanya meninggalkan sunnah untuk salat sunnah 2 kali setahun. Nah, mana yang lebih parah, saya bilang. Namanya sudah debat kusir ya begitu. Debat kusir itu nggak usah ilmiah amat. Ya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan orang. Kalau umat inginnya, ya sudahlah, damai saja, arisan. Tahun ini biar Muhammadiyah yang menetapkan, tahun depan NU katanya. Itu namanya arisan. Ibadah itu tidak boleh berdasarkan arisan. Demi persatuan, demi ukhuwah, itu namanya politik. Tidak boleh. Muhammadiyah mengatakan tidak boleh agama ditetapkan berdasarkan politik keagamaan, tapi harus berdasarkan alasan-alasan keagamaan murni. Nah, ini. Tapi alhamdulillah ini dalam sampai 2020 ini insya Allah sama. Jadi tahu bulan Ramadan besok insya Allah semua sama, tidak akan berbeda. Kalau berbeda paling An-Nazir dengan Naqsyabandiyah. Karena tanggal 29 Sya'ban besok ini, tanggal 29 Sya'ban itu bulan sudah berada, pada saat matahari terbenam, bulan masih berada di atas ufuk 4 derajat lebih sedikit. Tinggi. Jadi sudah memenuhi kriteria 2 derajat imkaniyatul ru'yah Kementerian Agama. Laporan, pokoknya kalau sudah 2 derajat pasti ada yang lihat. Itu sudah bisa dijamin itu. Kalau sudah 2 derajat pasti ada yang lihat dan laporannya akan diterima. Nah, jadi nggak akan terjadi perbedaan tentang Ramadan. Syawal juga begitu. Tidak akan terjadi perbedaan karena pada tanggal 29 Ramadan besok ini, pada saat matahari terbenam, bulan masih atau sudah duluan terbenam, bahasa lainnya sudah berada di bawah ufuk, itu 1 derajat. Nah, kalau 1 derajat Muhammadiyah tidak, kalau di bawah nggak masuk, masuknya kan di atas ufuk. Kalau begitu Muhammadiyah pun akan istiqmal menjadi 30 hari. Nah, dengan demikian aman, ya. Silakan mau khutbah di mana saja, tidak masalah. Ya, tidak usah ditanya-tanya di mana, ikut pemerintah apa ikut Muhammadiyah, karena tidak akan terjadi perbedaan. Tapi saya tidak jamin An-Nazir dan Naqsyabandiyah sama. Nah, karena An-Nazir dia punya metode melihat gelombang laut. Itu hanya mereka saja yang tahu. Ya. Kalau Naqsyabandiyah siklus, dia pakai siklus. Misalkan 5 tahun yang lalu, itu siklus 5 tahun, berarti 5 tahun yang lalu hari Rabu ya, sekarang lihat Rabu lagi. Nanti tahun depan, jadi begitu saja, sehingga bedanya bisa 2 hari. Nah, tetapi yang mainstream, yang umumnya antara hisab dan ru'yah seperti itu, insya Allah tidak akan ada perbedaan. Cuma Idul Adha, nah masih mungkin terjadi perbedaan dengan Saudi Arabia. Nah,
Saya jelaskan ini sedikit supaya kita bisa memahami bahwa bagi yang menetapkan, yang punya tanggung jawab menetapkan itu tidak mudah, nggak mudah, ya karena memang persoalannya berat. Bapak Yusuf Kalla aja sampai pusing dibuatnya masalah ini, karena Pak Yusuf Kalla berkepentingan. Dia bilang istri saya Aisyah, saya NU. Coba, dulu bapak juga begitu. Bapaknya Pak Yusuf Kalla, Pak Haji Kalla itu mustasyar NU, sering jadi bendahara juga. Tapi ibunya, Ibu Atira itu Aisyah. Nanti Ibu Atira itu mengikuti Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah duluan, kata Pak Yusuf Kalla, kami begitu pulang ke rumah udah makan opor ayam. Bapak pulang dari masjid marah-marah, kalian kok sudah makan opor ayam? Kan masih puasa. Ibu bilang, hari ini lebaran. Nah, sudah tidak berkutik, udah ibu bilang tidak berkutik. Nah sekarang terjadi lagi, Ibu Mufidah Aisyah, Pak Yusuf Kalla NU. Kalau terjadi perbedaan, yang paling rugi, paling masalah Pak Yusuf Kalla. Mulai cerita, Bu Yusuf Kalla, Bu JK udah pesan 6.000 opor ayam. Karena dia open apa namanya itu? Open house. 6.000 opor ayam. Catering dananya terus, Bu, kapan Bu? Tanya sama Pak Yusuf Kalla, Pak, kapan Pak? Kata Pak JK, tunggu pengumuman. Kapan diumumkan? Nanti malam. Iya, kalau nanti malam diumumkan lusa aman. Kalau nanti malam diumumkan besok, kalang kabut catering menyiapkan 6.000 opor ayam. Jadi memang kalau Pak catering lebih senang ikut Muhammadiyah dia. Ya, karena jelas itu dari sekarang udah tahu kapan bisa dipesan opor ayam, sudah boleh dipesan dari sekarang. Nah, makanya Bapak JK waktu jadi wakil presiden yang pertama dulu perintahkan kepada Kementerian Agama, ini urusannya tanpa mengecilkan ormas-ormas yang lain, ini urusan Muhammadiyah NU saja. Ya, ini bloknya blok Muhammadiyah dan NU. Ada yang ikut hisab, nah ini berarti bloknya blok Muhammadiyah. Ada ru'yah, apapun jenis ru'yahnya ikut NU. Jadi pertemukanlah dua organisasi ini. Tapi kata Pak Yusuf Kalla, pakai cara saudagar, berunding, cara saudagar. Ada yang naik, ada yang turun. Kalau enggak bisa. Nah, jadi pakai cara saudagar, karena beliau saudagar. Jadi fikih pun pakai cara saudagar. Akhirnya dilaksanakan oleh Dirjen Bimas Islam. Ya, ini adalah pertemuan pertama di PBNU di Jakarta antara Lajnah Falakiyah NU dengan Majelis Tarjih. Ketemuan pertama biasalah, ketemuan pertama lebih banyak basa-basinya. Tidak masalah, kita ukhuwah, kita Islam, begitulah. Nah, pertemuan yang kedua di Jogja, di PP Muhammadiyah Jogja. Yang kedua saya hadir. Saya simak dari awal sampai akhir. Masing-masing bicara memperjelas posisi masing-masing. Dari pihak NU mengatakan, bagi kami ru'yah itu ta'abbudi. Nah, itu saya catat betul. Bagi kami ru'yah itu ta'abbudi. Bukan cuma puasa tanggal 1 Ramadan saja yang ta'abbudi, tapi ru'yah juga ta'abbudi. Nah, kalau ini sudah jelas. Muhammadiyah mengatakan, bagi kami ru'yah itu ta'akuli. Cara menentukan awal bulan ta'akuli. Kalau itu bisa berubah. Nah, sudah jelas perbedaannya. Ini penyebabnya. Ru'yah itu ta'abudi. Kalau ta'abudi ya nggak boleh dirubah-rubah, harus begitu. Kalau ta'akuli boleh dirubah. Bagaimana cara mendapatkan sesuai perkembangan ilmu. Nah, terus tetapkan lagi. Muhammadiyah jelaskan metodenya yang 3 tadi. NU juga jelaskan harus 2 derajat. Kalau kurang dari 2 derajat tidak diterima laporannya. Nah, sekarang udah. Mari
pakai cara saudagar. Nah, coba diterapkan waktu itu cara saudagar. Tolak ansur. Nah, tawaran pertama datang dari PNU dulu. Hei Muhammadiyah, silahkan pakai wujudul hilal, tapi tolong naikkan angkanya jadi 2. Yang Muhammadiyah 0, sekarang naikkan jadi 2. Jadi boleh pakai hisab, pakai wujudul hilal, tapi kriterianya 2 derajat. Kalau bulan sudah berada di atas, masih berada di atas ufuk 2 derajat, baru dinyatakan bulan itu telah ada. Muhammadiyah waktu itu menjawab, baik, kami terima naikkan 2 derajat, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Kalau sudah 2 derajat, walaupun tidak terlihat, besok tetap tanggal 1. Mau enggak? NU bilang, tidak bisa. Walaupun sudah 2 derajat, kalau belum terlihat, ya besok masih tanggal 30. Nah, berarti enggak tercapai saudagarnya. Karena satu mau turun, yang satu enggak. Akhirnya diam lagi. Tawaran berikutnya dari NU lagi. Kalau begitu lupakan saja. Muhammadiyah jangan berfatwa, NU jangan berfatwa, kita ikut saja keputusan Menteri Agama. Ulil amri. Apapun yang ditetapkan ulil amri, kita patuh. Muhammadiyah bilang, baik, kami terima dengan satu syarat. Kalau satu saat Menteri Agamanya Muhammadiyah dan merubah metodenya menjadi hisab, NU harus ikut. Oh, tidak bisa. Enggak bisa. Harus ru'yah. Nah, enggak jadi lagi. Jadi jangan dikira enggak ditempuh cara sudah ditempuh tapi enggak bisa. Nah, akhirnya bilang, kalau begitu kata Pak JK, adakan pertemuan ketiga. Tapi harus ada pihak ketiga yang netral, satu lagi. Nah, itu mencari pihak ketiganya belum ketemu sampai sekarang. Siapa yang mau diajak jadi pihak ketiga? Ini terlibat semuanya. Diajak ini, wah ini agak cenderung ke Muhammadiyah ini. Kalau ini cenderung ke NU. Ada yang mengusulkan UIN Ciputat. Wah, kalau UIN jadi pihak ketiga nanti repot lagi. Jadi, sudahlah, enggak usah dipersoalkan. Yang dipersoalkan yang enggak puasa aja gitu. Ru'yah terserah, mau hisab terserah, yang enggak puasa saja yang dipersoalkan. Jadi sampai sekarang ini Pak JK sudah jadi wakil presiden lagi, belum diadakan pertemuan lagi. Mudah-mudahan mungkin Al-Irsyad lah yang menyelesaikan gitu ya. Kalau dia dakwah gampang dia. Dia dakwah bilang, kami enggak usah repot-repot. Idul Fitri kami ikut Menteri Agama Republik Indonesia. Idul Adha kami ikut Saudi Arabia. Nah, jadi Dewan Dakwah enak saja dia, enggak usah sidang-sidang dia. Kalau Idul Fitri ikut Kementerian Agama, kalau Idul Adha ikut Saudi. Tapi itu secara metodologis enggak ada dasarnya. Dasarnya enggak ada, itu kebijakan. Nah, kalau kebijakan Muhammadiyah tidak melihatnya sebagai sebuah dalil kebijakan itu. Kebijakan adalah masalah-masalah yang tidak menyangkut persoalan keagamaan. Nah, ini sudah 1 jam ini.